Hai hai hai, selamat datang kembali di Daskes. Bersama saya Afni Aryani yang akan menemani episode kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial dari Paskibra Kecamatan Wanaraja yang pastinya punya pengalaman luar biasa. Mereka terpilih untuk menjadi tim pengibaran bendera di tingkat kecamatan. Sebuah kebanggaan besar yang pastinya gak semua orang bisa rasakan. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini ada Putri dan Ririn. Halo Putri, halo Ririn. Apa Hai, kabar? alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh dong kalian perkenalan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama saya Ririn Apriliana. Saya dari kelas 11 1. Saya mengikuti eskul pramuka di SMA Darussalam. Halo, perkenalkan nama saya Putri dari kelas 10 1. Aku mau nanya nih, kesibukan kalian selain di sekolah itu apa aja? Aku kalau selain di sekolah banyak ke satu membantu orang tua ya kan. Yang kedua, aku sering mengulik lagi, terus menggali lagi apa sih potensi aku gitu. Terus pas udah tahu, aku sering buat-buat, terus ternyata ada dan dikembangin juga, masih dalam proses pengembangan juga. Terus selain membantu orang tua sama mengembangkan potensi, aku juga ngerjain PR ya kan, karena Iya. pas ngikutin pengibaran itu benar-benar ketinggalan banget. Jadi ya mengejar apa yang teman udah, jadi kita juga mengikuti gitu. Oke, untuk Putri. Kalau aku ngerjain tugas yang numpuk banget 1 bulan. Terus baca novel mungkin, dengar musik dan udah mungkin segitu aja. Berarti rata-rata masih dalam kesibukan di sekolah ya? Iya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan awal ya. Gimana sih perasaan kalian waktu terpilih masuk tim pengibaran di kecamatan? Sangat pas masuk sih, pas awal-awal sebelum masuk itu takut ya, bisa nggak nih masuk gitu. Ternyata pas seleksi, pas kita ditanya-tanya, kita eh, apa ditanya ya ditanya, terus kita juga mengikuti berbagai tes gitu. Sebenarnya mah pas udah masuk mah bangga gitu, tapi pas pelatihannya mah takut, tapi ngalir Ngalir aja aja, gitu. dijalanin aja. Dijalani aja. Pas tes juga, pas di pertengahan ada tes kesehatan. Jadi kita dites dulu gitu, dicek-cek, terus dikasih obat sama dikasih vitamin. Oke, buat Putri sendiri? Kalau buat aku deg-degan ya, karena pas awal masuk tes tuh ditanya punya riwayat penyakit apa, terus ditanya Siap atau enggak? siap atau enggak mungkin, terus apa lagi ya? Intinya selama seleksi itu banyak ditanya soal PBB juga, kayak Ya. pernah pengalaman enggak, terus pernah ikut PBB di mana aja, masih banyak lagi. Ya, terus pas seleksian juga kita teh harus melawan rasa malu kita buat perkenalan sama orang yang belum dikenal gitu. Iya. Terus beda sekolah lagi, terus Intinya mah harus berkenalan dengan paksa. ya Oke. dipaksa untuk kenalan Berkenalan dengan gitu. paksa, tapi akhirnya Kenal, kenal. jadi saudara gitu, Iya. dekat banget. Oke. Bisa ceritain nggak gimana proses seleksinya? Apa yang bikin kalian akhirnya kepilih? Pas proses seleksi, Ya. pas pertama kan belum PBB, masih ditanya-tanya kenapa masuk gitu. Ya. Terus motivasinya apa buat masuk ke Paskibra? Terus bener gak nih mau masuk gitu? Ya. Ditanya-tanya sama akang Ya. tetehnya di situ teh. Nah terus di situ teh kan ditanya, terus ditanya teh kan seorang-seorang, Ya. seorang orang gitu di absen. Terus kita teh di situ teh takut karena belum tahu apa nih yang mau ditanya. Ya. Ternyata pas udah seleksi, oh hanya itu yang ditanya teh. Ya. Tidak semenakutkan yang dipikirkan ternyata. Karena emang mungkin senior-senior juga ngambilnya yang siap-siap aja ya. Ya, yang Soalnya siap-siap takut aja. misal kalau gak ditanya kayak gitu, takut berhenti di Berhenti di tengah-tengah. tengah jalan, Fisiknya nggak benar. kuat. Ya. Ya, mental juga kan harus kuat ya. Ya. Jadi di situ teh tentang pertanyaan penyakit, mental sama siap atau enggak mengikuti apa yang nanti bakalan terjadi Ya. gitu. Buat Putri sendiri?
Kalau dari aku dimulai dari ya dites, ditanya riwayat penyakit siap atau enggaknya. Terus ada lagi seleksi yang pas PBB di tempat aja, Eh, yang jalan di tempat, hadap kanan, hadap kiri itu dilihat. Terus sikap sempurnanya juga benar-benar harus ya, diperlihatkan. Karena kalau misalnya nggak pakai sikap sempurna dengan benar, pasti nggak bakal kepilih ya dan sih. pasti bakal nggak akan lolos. Ya, Ya itu yang paling penting ya. ya, karena emang emang sih gak butuh cuman siapnya doang, tapi kita juga harus nunjukin sikap sempurna kita. Oke. Untuk latihan di Paskibra ini kan ketat banget ya, apalagi di kecamatan. Iya. Gimana sih pengalaman kalian menjalaninya? 1 bulan itu nggak mudah ya kan? Iya, Nah, betul. selama 1 bulan itu penuh dengan banyak tantangan, terus penuh dengan banyak cerita. Terus pas minggu-minggu pertama itu kan dilatihnya tuh sama akang teteh senior yang udah Iya, lama banget gitu iya, ya, yang udah berpengalaman banget ya pastinya. Itu teh bener-bener wah takut gimana nih dilatih sama akang sama teteh ini. Oh gini ternyata seru juga, banyak pengorbanan juga buat iya, teteh akangnya. Terus banyak ngasih semangat juga buat iya, kitanya. Terus pasti. pas udah gitu teh, pas bulan-bulan eh, di tengah gitu ya udah setengah jalan, banyak support dari tetehnya. Terus kita juga banyak mengalami momen-momen sedih, seneng bareng-bareng gitu ya. Terutama yang kalau kalau evaluasi itu suka kayak ngomongin ngomongin yang enggak Ya, gitu, ngomongin yang kalau satu orang nggak ada kita omongin, tapi nggak ngomongin yang jelek-jelek ya kan, ngomongin enggak. yang baik-baik gitu tentang sikap sempurnanya gimana, terus eh pas PBB-nya juga gimana. Jadi pas evaluasi juga seru. Terus kita juga sering dimarahin ya, tapi pas dimarahin itu teh ada pelajarannya juga buat Iya, kita. Jadi, oh ternyata dimarahin sama akang teteh teh gini ya untuk untuk membentuk mental ya juga, ya. membentuk mental sama oh baik juga ternyata Ya, bukan semena-mena di apa namanya Dimarahin, dibentak-bentak, dibentak-bentak. dimarah-marah, tapi itu teh kelihatannya nanti di akhir dan terlihat. ya, terlihat terbukti. Oke, untuk Putri sendiri gimana? Kalau buat aku sendiri selama latihan emang benar-benar tegas ya, Ya, benar-benar disiplinnya tegas tuh banget. benar-benar dipakai banget. Dan kita juga kayak selama 1 bulan digecek terus tiap hari nggak ada liburnya. Jadi kayak setiap latihan teh ditanya dulu, udah bisa belum? Udah ini belum? Kalau belum sok dari sekarang Dari dimulai. sekarang. Iya, dasar-dasarnya benar-benar dilihat, diperhatiin dan setiap evaluasian juga sering dikasih tahu. Kamu kurang nih, kamu kurang di ini, kamu kurang di ini, kamu kamu harus tambahin lagi ya. Tapi kadang suka ada di kita teh yang Susah. susah susah Ya, banget Susah buat menerima nerima karena pendapat orang lain egonya tuh gitu. bener-bener tinggi banget. tinggi. Iya. Tapi dengan sabarnya, dengan hati yang lapang dadanya kita Ya, bilang kayak, nggak boleh ya, gitu. ya, Iya, sampai ya, dianya mengikuti kita karena benar. kan banyak nih orang yang misalnya teh susah kalau egonya tinggi kan benar-benar pendapat ego mah tinggi banget gitu ya beda-beda pendapat jadi satu sama lain teh saling terbuka misalnya teh Saling mengajak, ya saling saling mengajak ngasih saling tahu. merangkul gitu terus kan kita juga latihan teh 1 bulan teh berangkat pagi nih ya berangkat pagi terus pulang sore besoknya lagi teh nggak boleh begadang nggak boleh makan pedas nah itu yang susah ya nggak boleh makan pedas itu nggak boleh makan Apalagi seblak cewek kan ya ya. seblak banget tuh Godaannya banyak. godaannya banyak banget. Oke, next. Ada gak momen paling capek atau hampir nyerah selama latihan? Aku ada Ada. di pas pertengahan capek karena lihat yang lainnya juga pernah yang pastinya yang lain juga pernah gitu ya Ya, ngerasain pastinya pernah. capek karena aku juga ngerasain capek banget gitu tapi pas di situ pas ngerasa capek karena nggak masuk sekolah ya kan Ya, 1 bulan latihan nih ya ya, 1 bulan latihan pelajaran gak masuk ya, di situ teh jawaban dimarah-marahin terus harus bener sikap sempurnanya juga kita juga nggak harus ngebenerin ya meskipun nggak dikoreksi tapi kita juga harus nyadar sadar diri diri. ya gitu aku pernah ngerasa pingin udahan udah capek ngapain gini-gini aja. Ya, Nah, tapi di belakang keluarga sama teman-teman juga nge-support apalagi akang tetehnya nge-support banget ya itu mah ya pasti. bener-bener nge-support
Di situ juga pernah ya ada yang mau keluar, Ya, ada yang mau Pernah. Hamin tiga mau pengukuhan tuh keluar. Tapi Akang sama tetehnya benar-benar ngeusahain Ngusahain. banget sampai di ini ke rumahnya gitu. Benar-benar support Karena sistemnya juga emang itu besar udah gitu. detik-detik Pengukuhan Emang tuh detik akhir ya, banget. hari H. Udah Iya, hari 3. udah hari Hamin mau tiga. Hamin 3. perjuangan dia tuh kayak sia-sia banget Ya gak sih? benar karena kan kita juga di awal tes itu kan bareng-bareng ya sama sekolah lain gitu. Nah pas udah gitu teh masa pas di tengah-tengah mau gugur sendiri kan gak enak gitu ya. Kan kalau enaknya kayak gini, kita tes sama-sama bareng-bareng. Dimulai bareng-bareng, perkenalan bareng-bareng. Ngejalaninnya 1 bulan bareng-bareng. Nah kita juga pingin, masa sih nggak pingin diakhiri dengan bareng-bareng dengan bangganya diri. Ya pastinya pingin banget ya kan. Jadi di situ teh kita teh benar-benar saling nge-support, support dari orang lain ada, dari diri kita ada, dari Akang Teteh juga ada, apalagi dari orang tua itu sangat besar banget ya support sistemnya. Jadi kita juga mempertahanin diri kita buat ngebanggain apa yang udah disupport sistemin sama yang di luar sana gitu. Ternyata terbukti banyak banget support itu membuat diri kita itu percaya diri, benar-benar percaya diri sama Penting melawan banget. takut. Penting banget yang Iya, namanya support support system. system itu penting, penting ya kan? Banget malahan. Apalagi dari ya banyak orang itu. Terus kitanya juga lapang dada gitu, menerima support system. Oke, untuk Putri sendiri gimana? Aku dari awal baru 2 hari 3 hari latihan juga udah pengen udah wes ya aku tuh Capek. gak usah soalnya kayak iya capek. Terus aku mikir lagi kan aku baru-baru ya, Ya. baru-baru banget gitu. Ini tugas belum. Terus aku belum kenal banyak temen. Aku harus Apalagi nanya kan Putri gimana. baru masuk sekolah banget ya kan? Iya. Ya aku bingung kayak ya aku harus nanya kemana ya, ke siapa ya, karena aku sendiri pun belum tahu aku di mana kelasnya, ininya di mana, bener-bener bingung banget di situ teh. Terus eh mama bilang, aku kan cerita ke mama, terus mama bilang katanya cina, masa cina orang lain mau ngibarin kamu enggak? Masa orang lain mah yang pengen gak Tapi keterima, kamu udah keterima Keterima. seleksi kok enggak? Terus aku bilang lagi kayak iya juga ya. Jadi ya udah dijalanin aja. dijalanin aja ternyata bisa ya sampai Iya. akhir. Ya, dan sama itu juga kesempatan 1 kali seumur hidup kayaknya. Soalnya kan SMA ya, SMA bisa ngibarin di kecamatan gitu. Alhamdulillah juga bisa ngibarin. Gitu. Oke. Nah, pas hari H pengibaran gimana suasananya? Lebih deg-degan atau lebih bangga? Bangga bangetnya sama diri kita semua karena udah bisa ngejalaninnya dengan sama-sama, dengan percaya diri juga sama udah bisa ngewujudin tujuan kita gitu Ya. buat ngibarin. Tapi sebelum pengibaran sama penurunan, kita juga ada yang namanya pengukuhan karena kita dikukuhkan terlebih dahulu ya. Ya. Ya, di situ teh kita pengukuhan dihadiri sama Bapak Bapak Camat. Camat, sama Bapak Kepala Sekolah juga gitu ya. Terus sama orang tua semuanya pada hadir. Terus senior komplit banget itu senior datang ya. Terus guru-guru juga datang. Ternyata kita teh dilihat, pas pengukuhan kita teh dilihat. Yang lebih menegangkan itu pas pengukuhan ya kan? Ya. Pas pengukuhan. Pas pengibaran juga tegang banget malahan. Karena takut kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Kayak ya itulah Ya. yang tidak gitu. Ternyata alhamdulillah lancar semuanya walaupun deg-degan gitu ya sama takut banyak orang dilihat banyak orang maksudnya. Oke, buat Putri sendiri gimana? Kalau buat aku, iya mungkin malam pengukuhan yang kata Teh Ririn benar-benar menegangkan. Dan waktu pas upacara pas hari hanya pas pembentangan bendera. Ya. Di situ teh benar Kayak kayak hidup dan berarti- mati. benar banget. Kalau misalnya itu bendera kebalik, yang malu bukan orang lain ya, Iya. tapi kita sendiri yang Iya, udah semua. ngejalanin gitu. Dan waktu pas pembentangan tuh kayak lega Ya, lega lega. banget kayak alhamdulillah pingin nangis di akhirnya situ. gitu. Terus selesai upacara juga kan pada masuk ke ruangan nih. Di ruangan tuh pada nangis karena Nangis, kayak emang nangis banget. seterharu itu perjuangan kita nggak sia-sia selama 1 bulan, yang dipaksa kenal, yang dipaksa harus beradaptasi dengan lingkungan baru, yang disuruh Dipaksa harus latihan selalu siang kuat. sore malam, akhirnya sudah Ya. terbayarkan. Terbayarkan sama pas udah pengibaran itu kan kita teh dimasukkan ke ruangan ya di atas kecamatan.
Dari situ teh bener-bener nangis semua pada pecah. Apalagi yang Kibra gitu ya. Yang Kibra sama yang Baki itu benar-benar nangis kejar banget, semuanya nangis kejar. Nah di situ teh karena kita nangis bukan karena apa-apa, tapi bangga Bangga sama sama semuanya gitu. pencapaian yang sudah Pencapaian kita semua ternyata bisa terlaksana tujuan ya. kita, ya Terbayarkan. terbayarkan. Capeknya itu hilang seketika Ya. pas pengibaran, benar-benar wah bangga banget sama kita semua gitu bisa ngejalanin sama-sama. Senior juga pada nangis loh, pada nangis semua. Gak ada yang gak nangis ya, Karena nangis oh, semua. bangga ya adik-adiknya Ya, bisa sampai ke ya. titik Di situ Ter- juga kita mikir lagi kayak pengibaran udah selesai, tinggal penurunan lah. Ya. Di situ waktunya kita Mikir bye-bye, lagi, mikir lagi. bye-bye lagi. udah lagi, bye-bye lagi ya. Bye-bye lagi. Takut lagi, takut Ya. lagi. Oke. Lanjut. Apa yang paling kalian ingat dari momen pengibaran di kecamatan itu? Yang paling diingat kebersamaannya sih, Kebersamaan. kebersamaannya banget. Karena di situ teh kayak benar-benar keluarganya itu kebentuk gitu. Keluarganya itu kebentuk Ya, banget. banget. Soalnya kan dari pagi sampai sore nih ya, kita bercanda bareng. Kalau ada sedih-sedih, sedih bareng. Terus makan pun bareng, makan bareng gitu. Terus kita kamar mandi bareng ya, main-main juga bareng gitu. Jadi benar-benar kekeluarganya itu kejalin Sudah banget gitu. terjalin Ya, sekali ya. sama akang teteh seniornya juga, wah pada Merangkul banget ya adik-adiknya. merangkul tegas ya, merangkul tegas. Sama wah seru banget sih. Pokoknya mah seru ya. Karena di situ teh menjalin kekeluarganya sangat Tinggi banget. tinggi banget. Oke, untuk Putri sendiri gimana? Momen benar-benar penting banget ya karena Ya. sebulan gak kerasa. Terus waktu pas masuk sekolah juga bukannya mikirin tugas, bukannya mikirin pelajaran, ini mikir kayak kemarin mah aku lagi latihan, Ya, kemarin mah kenapa aku udahan ya kan? kayak kok secepat Kayak- itu gitu, gak kerasa banget. Kayak membuka lembaran baru ya. Iya, benar. Bener-bener baru kayaknya dari nol lagi. Baru mikir lagi, kan kemarin mah lagi gini, kemarin mah masih Iya. latihan Iya, masih gitu. latihan. Kemarin mah masih sholat-sholat bareng, sekarang Iya. udah pisah ke sekolah Iya. masing-masing. Oke. Cerita sebutin dong perbedaan kalian setelah sebelum menjadi pasukan Paskibra Paskibra. sama sekarang. Kalau aku, Iya. ya. Kalau aku sebelum Kumaha eta teh pertanyaan jadi perbedaan bukan perbedaan sebelum dan setelah masuk. Oke. setelah perubahan Kan perubahan setelah masuk Oh. perubahan. Oke, sebutin dong perubahan kalian setelah masuk Paskibra gimana? Kalau aku kan di Paskibra itu bawa botol gede ya, yang 1,5 liter Ya. gitu. Yang diisinya itu kan penuh-penuh kalau Paskibra. Tapi pas udah di sekolah beli yang kecil itu kayak bener-bener, wah ini kok kecil banget gitu. Jadi Kalah Akang. perubahan Itu perubahan naon? perubahan hidupnya perubahan Perubahan hidup. hidup nggak tuh. Oh, Ngali botol kritik gitu. ari pesan jeung harapan moal. Tuh, jadi kode. Oh, Oke, sebutin dong perubahan kalian setelah masuk Paskibra itu gimana? kalau aku jadi lebih percaya diri ya kan. Terus banyak banget perubahannya. Kan kalau Paskibra itu bareng-bareng gitu ya, sholat bareng. Di sekolah juga sholat bareng tapi beda banget karena di sana mah Vibes. ya vibesnya beda banget. Terus kalau kita makan kan suka dijadwal gitu ya, dijadwal sama sebelum makan juga kita nyanyi. Nah pas di sini pas buka makan kok nggak nyanyi dulu, kok beda gitu ya. Sama botolnya juga kan beda. Kalau di Paskibra itu botolnya itu 1,5 liter atau 2 liter gitu ya, kan gede penuh terus dinamain. Ya. Nah pas di sekolah beli botol yang kecil beda banget Gak rasanya cukup. ya. Jadi keinget lagi, wah di Paskibra kemarin mah bawanya yang gede, bawanya yang ada namanya, yang dinamain masing-masing ya. Terus kalau minum itu wah benar-benar rame gitu. Jadi keinget banget perbedaannya. Untuk Putri sendiri gimana? Kalau aku dari perbedaannya mungkin dari lingkungan, kayak di lingkungan orang-orang pada santai gitu, ini aku ngeburu-buru buat diri sendiri aja gitu. Terus setiap mau makan atau misalnya dari hal apapun kan biasanya suka ada apel makan, terus suka ada nyanyi dulu
atau mungkin dari makan juga harus ada etikanya kan. Ya. Ini di sini kayak kok gini, nah Beda banget, gak ada kenapa peraturan. gini gitu kan, kayak kenapa gitu, benar-benar beda banget. Beda. Terus dari tata omongan Omongan sama temen pun, sama temen terus sama anggota paskibra beda kan. Kayak kalau sama anggota paskibra mah harus lebih ke sopan, Sopan. tegas, tapi nggak apa sih, teh, nggak jadi kumaha sih. Enggak Ya apa. jadi kayak ya pokoknya beda banget kan. Kalau sama teman mah kayak ada bahasa ininya ya. Ya. Jadi Kayak, kalau sama Jadi bahasa keluarga sama gitu. teman di sekolah sama bahasa teman di paskibra itu Iya, beda. 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 Beda Kayak karena kalau ke paskibra mah lebih ke keluarga iya banget. keluarga banget. Kalau Jadi teman mah ya udah biasa teman we aja, gitu, teman biasa aja. we teman gitu. Teman aja. Beda sama paskibra benar-benar kayak keluarganya benar. Nah itu. Tuh. Oke, lanjut. Ada gak sosok yang paling banyak memberi motivasi atau inspirasi buat kalian selama persiapan? Ada. Ada. Yang paling penting keluarga. Ya. Keluarga, teman sama Senior. akang sama teteh seniornya Ya. itu benar-benar memotivasi bangetnya karena pas ngelatihnya juga benar-benar dengan susah payah, dengan capek merenya. Nah, jadi pengorbanannya itu nggak Main-main. nggak main-main, benar-benar banyak banget buat kita gitu. Sama kita juga ngejalaninnya dengan senang hati. Jadi itu yang berkorban, kitanya yang menerima gitu. Ya. Tapi semuanya terjalankan dengan baik. Cukup. Buat Putri. Kalau buat aku motivasinya dari orang tua pasti ya. Orang tua selalu bilang kayak, kakak tadi gimana, capek gak? Kakak tadi gimana latihannya? Dimarahin gak ini gak itu? Ya pastilah, aku tuh kayak dimarahin. Terus dari senior akang tete juga sering cerita, ih cenah baheula mah cenah pas giliran akang teteh latihan mah henteu gini. Pokoknya mah ya. banyak banget pengalaman dan banyak banget cerita-cerita dari mereka yang bikin aku tuh mikir, ih ternyata seberat ini dan sesusah ini, tapi mereka menjalaninya dengan senang hati dan berlapang dada. Ya. Oke. Apa pesan kalian buat adik-adik atau teman-teman yang pengen ikut paskibra dan bisa terpilih jadi pasukan di kecamatan? Kalau dari aku sih semangat aja buat yang tahun berikutnya gitu ya. Karena benar-benar harus nyiapin mental, nyiapin fisik juga ya kan. Pokoknya ikutan paskibra itu seseru itu. Harus Tidak semenyeramkan ya, itu. tidak semenyeramkan yang dipikirkan gitu ya. Ikut paskibra benar-benar seru. Jadi jangan takut karena paskibra mah nggak apa-apa, cuman bakal kalian harus menerima. Terus nanti teh kalian teh apa namanya teh kalau udahan paskibranya harus kalau lihat kecamatan teh kangen, kebersamaannya teh benar-benar ada. Jadi semangat aja buat yang tahun berikutnya. Pokoknya mah semangat ya. Semangat. Oke, untuk Putri sendiri gimana? Kalau buat aku semangat karena mungkin banyak yang ngira ya mungkin emang capek, tapi jangan ngelihat dari capeknya Capeknya aja, tapi aja. ngelihat dari kebersamaannya, kegiatan sehari-harinya yang kita lakuin dari pagi Kedisiplinannya. sampai sore, ketemu Iya. lagi pagi, terus apa ya, kekeluargaannya juga. Walaupun kita beda sekolah, beda tempat tinggal, terus beda darah, tapi rasa kekeluargaan kita teh kejalin. Bakal terus terjalin ya. Iya. Oke, harapan kalian ke depan setelah pengalaman berharga ini apa? Kalau aku sih lebih baik ya, lebih baik dari sebelumnya. Terus pengen ngebanggain lebih dari yang kemarin gitu, ngebanggain yang dari belakang-belakang seperti keluarga, teman sama yang lainnya. Pokoknya pingin ngeulik lagi apa namanya teh? Potensi diri Ya. sendiri gitu. Jadi pingin memperkembangkan lagi Mengembangkan gitu. lagi. Ya. Memperbesar lagi. Untuk Putri sendiri? Kalau buat aku kayak ngelihat ke belakang dan ngelihat kalau misalnya kita harus lebih bisa baik lagi di sebelumnya, dan harus terus maju. Percaya diri itu benar-benar penting banget. Kayak dulu mungkin pas awal gak ikut paskibra pendiam, malu, introvert, tapi sekarang jadi harus lebih percaya Ya. diri, pede
Intinya PD pede. nomor satu. PD Seru nomor banget ya obrolan kita hari ini. Dari Putri kita bisa tahu gimana rasanya jadi anak baru yang harus langsung ditempa di Paskibra selama sebulan penuh. Dan dari Ririn kita bisa belajar bahwa untuk memulai sesuatu itu tidak harus dari kelas awal. Meski sudah kelas 11, tetapi pengalaman pertamanya juga penuh tantangan dan cerita menarik. Terima kasih banyak buat Ririn sama Putri yang udah ngasih pengalaman dan motivasi yang berharga buat kita semua. Sama-sama. Semoga semakin kompak, bisa terus membanggakan sekolah SMA Darussalam. Amin. Amin. Oke, buat Sobat Daskes juga, jangan lupa pantengin terus ya, karena di episode berikutnya kita bakal hadir dengan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye!